Teman-teman media, terima kasih atas atensi dan waktu yang teman-teman berikan kepada kami. Baik, untuk hari ini laporan yang tadi Pak Rasman sampaikan terkait dengan pasal-pasal itu ada 4 pasal sebenarnya yang memang sebelumnya sudah disampaikan ketika kami membuat laporan awal, yaitu tuduhan terhadap terlapor atau saudari NM. Itu pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45. Itu pasal 45 tentang ancamannya. Perbuatannya adalah seseorang itu dilarang mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Dan kemudian ada pasal jungtonya juga, pasal tambahannya, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu pasal fitnah juga sama gitu. Artinya kemudian postingan yang mana sebenarnya yang kami laporkan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Saya pikir teman-teman juga mengetahui postingan yang mana, karena memang postingan ini sangat viral sekali. Dan NM yang mana kita ketahui memiliki pengikut sangat banyak, sekitar 17 juta, dan pada waktu itu jangkauan Instagramnya lebih dari penduduk Indonesia, lebih dari 300 juta, ya kan gitu. Artinya memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam postingan tersebut sangat membuat luka Pak Rasman, sebagaimana tadi disampaikan dalam klarifikasi ataupun informasi yang disampaikan kepada penyidik. Kemudian bukti apa yang kami sampaikan ke penyidik? Sedikitnya tadi ketika diperiksa, Pak Rasman menyampaikan ada 6 video yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada penyidik. Videonya itu ada yang diupload pada tanggal 27 September, ada yang diupload pada tanggal 3 Oktober, tanggal 5 Oktober, dan yang terakhir pada tanggal 7 Oktober. Jadi semua total ada 6 video. Videonya berisikan apa? Videonya berisikan bahwa pertama, saudara NM menyatakan dengan tegas sekali, menyebut nama Pak Rasman di dalam video tersebut, mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak. Hal ini justru keliru, karena informasi tentang pajak itu sebagaimana sudah diterangkan Pak Rasman pada preskon sebelumnya, itu berkaitan dengan gedung Rasuna Office Park, bukan kantor hukum Ranlofom atau Pak Rasman secara pribadi. Yang kedua, tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara. Saya pikir ini dirinya sendiri pun tahu kalau itu tidak benar, karena dia sering menyebut Pak Rasman adalah pengacaranya Fadel Bajide. Kan begitu, artinya ini kan kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri. Kami tegaskan sampai dengan hari ini Pak Rasman masih sebagai pengacara. Bahkan tadi pagi mendampingi Fadel Al-Fajar Bajide, dan tadi pagi juga mendampingi ataupun sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara kami yang lain, perkara kantor. Dan kemarin di hari Senin juga masih sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Artinya tidak ada fakta yang menyatakan ataupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Pak Rasman bas sebagai advokatnya itu dicabut. Baru kemudian Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut. Yang ketiga, dia menyamakan atau mengupload meme Pak Rasman dengan kura-kura ninja, dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu. Dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya. Dan kemudian
Teman-teman, itu tadi alat bukti yang kami serahkan. Kemudian ke depan kami sudah mempersiapkan alat bukti saksi, yaitu 2 orang saksi sudah diajukan tadi nama-namanya, dan kemudian tadi sudah ada perbincangan ahli bahasa dan ahli pidana ITE yang selanjutnya akan diperiksa juga dalam perkara ini. Saya pikir dalam pasal 184 KUHP ada sekitar 5 alat bukti yang pada poin 183 mewajibkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi terduga pelaku tindak pidana. Ini sudah clear. Insya Allah kita sudah punya semua itu, dan kita yakin perkara ini akan naik sidik dan juga sampai penetapan tersangka. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga apresiasi Pak Kapolres sudah begitu cepat bereaksi dengan laporan kami, dan Pak Umar Bajide juga mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa, dan saya akan informasikan kepada teman-teman semua. Jadi prinsipnya saya dari dulu bilang, Nikita Mirzani, kau tidak kebal hukum. Saya juga tidak kebal hukum. Karena itu, ayo kita bertarung. Saya buktikan bahwa kau, saya duga, memfitnah, menghina, dan melakukan ujaran kebencian kepada saya, dan kau buktikan bahwa kau mengatakan tidak bersalah dalam persoalan ini. Begitu.